Saya sepanjang jalan tadi dari Kartosuro sini lewat beberapa pasar sudah ramai, lebih ramai dari masjidnya. Bayangkan hari masih gelap itu sudah ramai pasar itu. Padahal yang dicari adalah kehidupan duniawi. Sedangkan beberapa masjid yang saya lewati masih sepi dan masih gelap. Ini gambarannya bahwa masyarakat kita ini tidak tumbuh di masjid, tumbuhnya di pasar. Maka tidak menjadi khairu ummatin, tidak menjadi umat yang terbaik. Kalau kita datang ke Madinah, ke Makkah, yang paling ramai adalah masjid. Nanti sekitar masjid itu baru tumbuh pasar, para pedagang, ya, hotel, semuanya pusatnya di masjid. Ya. Karena peradaban Islam itu pusatnya adalah masjid, bukan pasar. Maka kalau masyarakat itu tidak tumbuh dari masjid, ya, orientasi hidup masyarakat itu pasar, yaitu apa? Materialisme. Masyarakat kemudian dibentuk oleh pasar, maka pikiran masyarakat itu adalah hidup mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan. Kalau orang masjid hidup sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, itu orang masjid. Ya. Kemudian lahirlah dari peradaban pasar materialisme ini, kemudian orang menghimpun harta sebanyak-banyaknya untuk bisa mengatur masyarakat. Kumpulan atau akumulasi harta itu disebut modal. Maka dalam masyarakat pasar, penguasanya adalah para pemilik modal. Yang punya modal itu yang mengatur kehidupan masyarakat. Pasar yang mengendalikan, mau pakai apa, mau makan apa, dan lain sebagainya itu ditentukan oleh pasar. Karena pemegang kekuasaan sesungguhnya para pemilik modal. Ya, ketika ada demokrasi pun yang bisa membentuk partai-partai hanyalah para pemilik modal. Orang baik tidak bisa membentuk partai kalau nggak punya modal. Maka demokrasi menjadi pasar politik, jual beli suara, NPWP, nomor piro wani piro. Ya. Maka muncullah money politik, politik uang. Ini Bung Karno sudah mengkhawatirkan Indonesia tidak boleh seperti itu, kata Bung Karno pada pidato di Dokoritsu Jumbejo Sage ketika membahas tentang bentuk dan tata cara pemilihan kepala negara. Bung Karno mengatakan, kita tidak hendak mendirikan sebuah negara dengan demokrasi liberal, demokrasi one man one vote, demokrasi hitung biting. Sebab kalau yang terjadi demikian di tengah rakyat yang belum cukup memiliki ilmu dan pendidikan, maka para pemilik modal yang dapat mendirikan partai-partai politik dan para politisi kita hanya akan menjadi buruh-buruh politik yang mengabdi kepada para pemilik modal. Ianya tidak akan lagi bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Ya. Karena dia dapat kursi karena serangan fajar, amplopnya dari perusahaan pemilik modal. Menteri-menteri yang mengendalikan perusahaan-perusahaan negara itu kalau menjelang pemilu bagaimana caranya mengumpulkan uang untuk ngirim amplop. Ini yang terjadi. Ini Bung Karno sangat tidak ingin negara ini menjadi negara dengan demokrasi seperti itu. Karena yang akan jadi pemimpin adalah buruh-buruh politik. Dia bukan pemimpin rakyat, dia adalah dealer bukan leader. Jadi nanti ada buruh presiden. Karena dia tidak memperjuangkan rakyat, dia lebih banyak mengabdi kepada investor. Dia menjadi kacong dan budak pemilik modal, tidak menjadi mandataris rakyat.
bangsa ini kalau membiarkan terus-menerus ini terjadi. Karena rakyat tidak pernah diperjuangkan. Rakyat ini mayoritas petani. Bagaimana lihat nasib petani? Loh, kita ini negara agraris. Petani ini tidak dijadikan backbone, tidak dijadikan tulang punggung. Jagung kalau sudah panen, harga jagung pipil murah sekali. Tapi orang peternak beli pakan mahal sekali. Jadi rakyat, peternak, petani ini tidak pernah, padahal dia mayoritas, tidak pernah mendapat perhatian dan perlindungan usaha mereka. Ya. Karena apa? Karena kebijakannya ditentukan oleh DPR. DPR itu siapa? Anggota parpol. Siapa yang punya partai? Para pengusaha. Orang Eropa kalau menghitung sapi itu satuannya kepala. Anda punya berapa kepala sapi? Maksudnya Anda punya berapa sapi? Kalau kita apa satuannya? Ekor. Mungkin kita ini bangsa pengekor. Ya. Nah, kepala sapi itu dalam bahasa Latin disebut caput. Diserap dalam bahasa Inggris capit. Maka modal disebut capital. Maka masyarakat pasar itu pahamnya adalah kapitalisme, bahwa kapital itulah yang paling mulia, pemegang kapital adalah yang paling menentukan. Maka semua diminta untuk hadir ke negara-negara yang berfaham kapitalis. Silahkan Anda bawa modal ke sini. Nah, modal asing datang, rakyatnya digusur, hutannya digusur, tambangnya ya digali sampai rusak alam kita ini. Sementara rakyat tidak cukup menikmati hasilnya, ya gitu. Ini masyarakat pasar kapitalis. Kapitalisme ini kemudian merasa tamak, tidak cukup di Eropa. Mereka mendirikan organisasi-organisasi untuk mencari tanah-tanah baru. Tanah baru karena yang pertama melakukan invasi adalah Spanyol, maka disebut dalam bahasa Spanyol kolonia. Maka muncul peradaban pasar yang berupa kolonialisme. Ya, Eropa kemudian menjajah negara-negara dan bangsa lain. Ini disebut kolonialisme. Ya. Termasuk wilayah Indonesia ini dikuasai oleh Belanda sejak 1819 sampai 1942 kita berada di bawah pimpinan kekuasaan Belanda. Banyak sekali kebijakan-kebijakan itu yang tidak cocok dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Nah, kenapa? Sekali lagi, ketika pasar yang berkuasa, maka para pemimpin tidak lain buruh politik. Dia ditugaskan oleh para pemilik modal membuat undang-undang yang menguntungkan para pemilik modal, tidak menguntungkan rakyat. Nah, ini ketika masyarakat tidak tumbuh di atas peradaban masjid. Kalau masjid itu hubungan masyarakatnya itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan, dalam takwa. Jadi tumbuh bersama, ya. Tidak ada penindasan penghisapan. Negeri yang kapitalis pasti akan menjadi negeri riba, negeri rente. Ya, karena pembangunan dibiayai tapi utang dengan bunga yang besar. Nah, akibatnya nanti kita nggak bisa bayar utang karena bayarnya dari pajak rakyat, rakyat pajaknya naik terus. Ya, tanah yang penghasilannya kecil pajaknya besar. Apa yang terjadi di kota-kota besar? Orang-orang yang dulu punya tanah luas tidak bisa membayar PBB, harus dilepas, dijual kepada yang punya modal, dan itu sebagian besar